Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kali ini kita akan berbicara tentang kalimat yang dengannya kita menjadi seorang muslim, yang dengannya kita login kemana? Ke dalam Islam. Kalimat apa itu? Pak Teguh, baya'tuka. Dengan kalimat apa login ke dalam Islam? Nah, kalimat syahadah, bukan kalimat baya'tuka. Baik. Apa itu? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat yang pernah ditawarkan kepada Abu Talib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat saja. Dengannya aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadi misi dakwah semua rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Aku telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya semua sama, an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Kalimat ini adalah kalimat yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai target, yang harus disampaikan pertama kali, didakwahkan pertama kali oleh dai-dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu? Nah, fad'uuhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dakwahi mereka, ajak mereka untuk mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah cabang Islam atau cabang iman yang paling tinggi. Nah, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Nah, iman itu cabangnya lebih dari 70. A'laha qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Baik saudara sekalian,
kalimat dengan kedudukan yang sedemikian agung. Mungkinkah kita membayangkan bahwa itu kalimat biasa? Hah? Terbayangkah bahwa itu sebenarnya kalimat biasa? Gak mungkin. Ini kalimat ini yang menjadikan sebab apa? Peperangan antara para rasul dan umatnya. Ya enggak? Nah, para rasul berperang itu buat kalimat ini. Mungkin itu kalimat biasa? Enggak mungkin. Nah, itu pasti kalimat yang maknanya itu sangat agung, maknanya sangat besar sehingga kedudukannya seperti itu. Bahkan tadi yang belum kita sebut. Nah, barang siapa akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini bukan sembarang kalimat. Maka saudara sekalian, penting banget bagi kita untuk mengetahui makna daripada kalimat ini, sehingga ketika kita mengucapkannya tidak sekedar mengucapkan saja tanpa mengerti apa itu maknanya dan tanpa mengerti apa itu konsekuensinya. Baik, kita mulai dari kalimat syahadah, asyhadu. Biasa kita terjemahkan apa? Aku bersaksi. Baik. Persaksian atau syahadah itu adalah kalimat yang mengandung ucapan dan berita dari saksi. Baik. Yang kedua, mengandung pemberitahuan, kabar, dan penjelasan darinya. Paham ya? Jadi ketika seseorang itu mengatakan aku bersaksi atau saksi, seseorang berdiri sebagai saksi. Mungkin enggak saksi itu enggak ngomong, saksinya meneng. Nah, saksi enggak mau cerita apa-apa, bukan saksi namanya. Bukan saksi. Baik, saksi bisu. Baik. Kemudian saksi itu kalau dia berbicara, tujuan dia adalah apa? Mengkhabarkan, memberitahu, menjelaskan apa yang dia saksikan. Berarti ketika kita kata asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku mengkhabarkan, aku menyatakan, aku mengikrarkan bahwa la ilaha illallah. Baik. Persaksian itu memiliki unsur-unsur yang penting yang harus ada. Apabila ada seorang saksi
dia bersaksi atas suatu kejadian yang dia tidak tahu. Kita sebut dia saksi apa? Saksi palsu, saksi bohong. Baik. Berarti saksi itu harus paham, harus mengerti dengan apa yang disaksikannya. Dia harus yakin bahwa yang ia saksikan itu benar. Paham ya? Kalau dia nggak yakin dengan apa yang dia saksikan atau nggak ngerti dengan apa yang dia saksikan, berarti dia saksi bohong. Berarti, unsur pertama bagi orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah adalah apa? Dia paham betul, yakin betul bahwa la ilaha illallah. Baik. Kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak yakin dengan apa yang dia ucapkan, itu enggak ada dalam hati dia. Orang-orang ngomong la ilaha illallah terus diterima masuk Islam, terus diperlakukan begini begitu, terus dia ikut-ikut mengucapkan la ilaha illallah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perilakunya siapa? Orang-orang munafik. Baik, berarti namanya saksi itu harus paham betul, ngerti betul, yakin betul dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia kabarkan. Yang kedua, saksi harus mau bicara. Nah, bahkan tidak cukup bicara dengan dirinya sendiri. Dia harus mau berbicara, menyampaikan kepada orang lain. Nah, saksi tapi ngomongin yang jero kamar. Nah, disuruh bersaksi di tempat umum, di persidangan dia nggak mau. Persaksiannya bisa diterima? Nggak bisa diterima. Orang yang meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dia yakin, tapi dia tidak mau mengucapkan itu. Dia jadi Islam? Enggak jadi Islam. Contoh yang disebutkan dalam Quran siapa? Fir'aun. Al-Quran mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka membantah risalahnya Musa, tapi hati mereka meyakini. Keyakinan mereka cukup? Enggak cukup. Kenapa? Namanya bersaksi itu harus mengikrarkan, mengkhabarkan. Baik. Abu Thalib, dia yakin dengan kenabian Nabi Muhammad? Yakin. Dia mengakui bahwa agamanya Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya agama, itu dia yakin. Tapi ketika dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, keyakinannya tadi cukup? Enggak cukup. Baik. Yang ketiga,
dia harus memberitahukan itu kepada orang lain. Ikhbar, dia kabarkan itu kepada orang lain. Dalam syahadat juga sama. Nah, ketika dituntut untuk disampaikan kepada orang lain, harus apa? Disampaikan. Nah, ketika dituntut disampaikan kepada orang lain, harus disampaikan. Baik. Kemudian yang keempat adalah ketika seseorang itu bersaksi, apa maksud dia? Dia menuntut orang lain untuk menerima itu. Nah, dan dia juga sanggup menerima apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, berarti ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti hati dia yakin, paham betul la ilaha illallah. Kemudian lisan dia mengikrarkan. Baik, dan dia sanggup menerima apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Baik. Nah, sekarang apa makna la ilaha illallah dan apa yang menjadi konsekuensinya? La ilaha illallah. La, yang pernah belajar bahasa Arab, itu namanya la apa? An-nafiyah lil jinsi. Oh iya. Faedahnya dalam bahasa Arab apa? Coba faedahnya apa? Nassun. Nah, lil umum. Dia adalah nas yang menunjukkan makna umum. Baik. Jadi ketika dikatakan la ilaha, artinya tidak ada ilah sama sekali. Baik, semua ilah itu tidak ada. Nah, itu arti la di situ. Ilah, apa artinya ilah? Ilah itu berasal dari kalimat aliha ya'lahu, yang berarti abida ya'budu, menyembah. Baik. Dia sendiri adalah masdar yang artinya maf'ul. Berarti ilah bermakna ma'luh. Baik. Nah, artinya yang disembah. Baik. La ilaha, tidak ada yang disembah sama sekali. Illallah, kecuali Allah. Sudah jelas apa yang dimaksud oleh kalimat la ilaha illallah? Mulai jelas. Berarti yang dimaksud oleh kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada satupun yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih ada yang perlu dijelaskan lagi. Kalau dikatakan tidak ada yang disembah selain Allah,
kenyataannya kita jumpai banyak sekali. Ada orang yang nyembah patung banyak, ada yang nyembah setan banyak, bahkan ada yang menyembah binatang banyak. Lalu apa yang dimaksud tidak ada di sini? Yang tidak ada apanya? Nah, yang tidak ada, yang dinafikan adalah haknya atau kebenarannya, bukan wujudnya, ya, bukan wujudnya. Berarti kalau memberikan khobar untuk kalimat la ilaha bukan wujud, ya, tapi la ilaha haqqun. Baik, tidak ada sesembahan yang hak, begitu, yang benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berarti kalimat yang singkat ini menunjukkan apa? Semua yang disembah selain Allah itu tidak hak. Kalau tidak hak itu berarti apa? Batal. Berarti semua yang disembah selain Allah itu batal. Bagaimana kalau yang disembah malaikat? Sama. Malaikat itu bukan Allah. Paham? Kalau yang disembah nabi gimana? Sama. Yang disembah wali gimana? Sama. Yang disembah orang soleh sama. Apalagi yang lainnya sama. Paham ya? Karena apa? Kalimatnya la ilaha, semuanya enggak hak, semuanya batal. Ini dikuatkan dalam ayat dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang hak itu hanya Allah, dan semua yang disembah selain Allah itu batal. Nah, jadi kalimat ini menegaskan bahwa ibadah kepada siapapun selain Allah hukumnya batal. Tidak peduli siapa yang disembah. Apakah yang disembah itu malaikat, apa yang disembah itu nabi, yang disembah itu wali. Pokoknya apapun yang disembah selain Allah itu ibadah yang batal. Baik. Kalimat illallah itu adalah pengakuan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga para ulama biasanya menjelaskan dengan metode begini. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Apa rukun itu? Enggak tukaran. Rukun dalam bahasa Arab itu bukan enggak tukaran, ya. Rukun dalam bahasa Arab itu artinya adalah bagian paling inti. Nah, bagian yang paling inti. Nah, rukunnya la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama nafyu dari kalimat la ilaha, itu menafikan. Apa menafikan? Mengingkari, tidak mengakui, tidak menganggap. Apalagi tidak apalagi? Habis kata-kata saya. Enggak ngakui, enggak menganggap, menafikan, mengingkari, meniadakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah itsbat, yaitu mengakui ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, terbayang apa konsekuensinya? Sudah terbayang apa konsekuensinya? Konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah adalah meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkan semua bentuk syirik, apapun syiriknya dan kepada siapapun syiriknya. Yang kedua konsekuensinya adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan dua konsekuensi itu, kalau ada orang mengatakan saya beribadah kepada Allah, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat, tapi juga masih ibadah kepada selain Allah. Bagaimana? La ilaha illallahnya sudah benar atau belum? Belum. Tauhidnya sudah benar atau belum? Belum. Atau dia mengatakan saya enggak syirik sama sekali, semua bentuk syirik saya enggak mau, tapi juga enggak mau ibadah pada Allah. Sudah bertauhid dia? Belum. Sehingga orang itu dikatakan bertauhid apabila dia meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah dan mengkhususkan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, cabang dari pembahasan ini tadi, karena la ilaha illallah bagian pentingnya, bagian intinya adalah dua bagian itu, la ilaha illallah. Zikir yang benar dengan kalimat la ilaha illallah gimana? Harus lengkap. La ilaha illallah, harus lengkap begitu. Paham ya? Gak boleh hanya dengan bagian depannya la ilah, la ilah, la ilah. Gak boleh, gak benar. Ya? Atau sebaliknya illallah, illallah, illallah. Gak cukup. Ya, kalimat tauhid itu ya lengkap. La ilaha illallah. La ilaha ta, la ilaha ta nggak benar. Illallah ta tidak benar. Harus jadi satu. La ilaha illallah. Nah ini saudara sekalian, karena maknanya begitu, konsekuensinya seperti itu, makanya orang-orang musyrik dulu begitu berat menerima kalimat ini. Nah, mereka begitu disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang langsung terlintas dalam pikiran mereka gimana? Aja'alal alihata ilahan wahida. Masa sekarang Tuhan-Tuhan kita yang sebanyak itu enggak boleh disembah semua? Sekarang hanya boleh nyembah yang satu toh. Inna hadza la syai'un ajib. Ini aneh sekali. Kita nyembah segitu banyaknya saja enggak cukup. Nah, sekarang suruh nyembah yang satu toh.
berat mereka terima itu. Nah. Jadi karena tahu apa konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah, mereka daripada mengucapkan la ilaha illallah berani perang, mending perang daripada mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Abu Thalib oleh Rasulullah SAW diminta ucapkan la ilaha illallah saja. Hah? Apa kata teman-temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu sudah enggak senang lagi dengan agamanya Abdul Muttalib. Nah, artinya begitu. Nah, artinya mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah tidak setuju lagi dengan agamanya Abdul Muttalib. Paham ya? Paham. Baik. Berarti kalau sekarang misalnya kita ketemu orang tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik, berat meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Sinkron enggak antara ucapan dan perbuatannya? Enggak sinkron. Baik. Masalah berikutnya saudara sekalian. Karena kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna, memiliki konsekuensi, maka para ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah itu akan manfaat apabila yang mengucapkannya itu mengucapkannya disertai dengan memenuhi syarat-syaratnya. Berarti tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallahnya manfaat. Nah, kenapa? Ini bukan sembarang kalimat. Ini kalimat yang bermakna besar, kalimat yang memiliki konsekuensi besar. Sehingga kalau cuma asal diomong saja, ini nggak ada manfaatnya. Baik. Lalu dikajilah apa yang menjadikan atau menjadi syarat diterimanya kalimat ini. Didapati syarat yang pertama adalah ilmu. Apa artinya ilmu? Ngerti, paham. Kebalikannya orang ngerti apa? Enggak ngerti, enggak paham. Baik, berarti orang mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat apabila dia ngerti artinya. Baik, dia paham dengan artinya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya diantaranya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang diperhatikan di situ pertama? I'lam. Apa artinya i'lam? Ngertiyo. Apa ngertiyo? Gali ilmunya, pahami. Nah, berarti mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan apa? Ilmu. Nah, baik.
Jadi harus disertai dengan ilmu. Ngerti yang saya ucapkan itu apa sih? Afdhalul dzikir, tayyib afdhalul dzikir. Apa artinya dia? Harus paham. Ya, bahwa artinya adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu dia mengucapkan ini, dia paham apa konsekuensinya. Barangkali kebanyakan orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat syirik karena apa? Karena nggak paham artinya. Karena tidak paham artinya. Sehingga mulutnya ringan mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Baik. Yang kedua, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya nggak yakin, ragu-ragu dengan kebenaran kalimat itu, manfaat apa enggak kira-kira? Enggak manfaat. Nah, tidak manfaat. Karena Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, atau sadiqan min qalbih. Kalimat-kalimat ini menunjukkan apa? Bahwa kalimat tadi harus keluar dari hati, betul. Nah, berarti kalimat itu harus betul-betul keluar dari dalam hati. Nah, dan itu yang namanya apa? Keyakinan. Namanya keyakinan. Gak boleh ada tersisa keraguan. Baik. Yang ketiga adalah jujur. Lahir batin. Gak pura-pura seperti orang munafik. Ilmun, yakinun, terus wasidqun wa ikhlas. Baik. Yang ketiga adalah ikhlas. Tiga apa keempat ini? 4 ya. Adalah ikhlas. Anak kalau nyebutin angka itu suka lupa-lupa angkanya. Baik. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kebalikannya syirik. Nah, ikhlas itu artinya adalah tujuan kita dari mengucapkan la ilaha illallah itu cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan untuk pamer. Tujuannya bukan untuk sekedar mencari pengakuan. Tidak. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua ibadah begitu. Tidak hanya la ilaha illallah, semua ibadah untuk diterima itu harus didasari ikhlas. Apa dalilnya? Innamal a'malu bin niyat. Ibadah apapun, apalagi la ilaha illallah, tidak didasari dengan ikhlas gak ada manfaatnya. Baik. Yang kelima adalah mahabbah. Cinta. Cinta dengan kalimat ini. Nah, jadi mengucapkan la ilaha illallah juga mencintai kalimat itu. Nah, buktinya orang itu cinta dengan kalimat la ilaha illallah apa misalnya? Salah satu buktinya. Salah satu bukti atau tanda orang itu senang dengan kalimat la ilaha illallah apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang senang sesuatu, mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya.
Cirinya orang itu senang dengan kalimat la ilaha illallah, diantaranya adalah seringnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Yang berikutnya 6, menerima, qabul, menerima dengan konsekuensi atau makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nggak menerima dengan kandungannya. Saya katakan la ilaha illallah, tapi saya nggak mau kalau ibadahnya kepada Allah. Cukup? Nggak cukup. Terus yang ketujuh adalah inqiyad, tunduk, patuh dengan makna yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir adalah kufur dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah adalah seperti itu. Baik saudara sekalian, nanti kita sampai jam berapa ini Pak? Hah? Jam berapa selesainya? Jam berapa? Oh iya. Sekarang karena tadi kita sebutkan bahwa la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah itu berarti sanggup meninggalkan ibadah kepada selain Allah dan mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus tahu apa itu ibadah. Supaya apa? Kita tahu ini boleh untuk selain Allah atau tidak. Baik. Apa definisi ibadah itu? Ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan, baik itu yang lahir ataupun yang batin. Baik, sudah? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang lahir maupun yang batin, terdiri dari ucapan maupun perbuatan, itu adalah ibadah. Baik. Segala sesuatu yang Al-Quran menyebutnya sebagai ibadah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai ibadah, maka itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadinya apa? Syirik. Nah, itu namanya syirik, yaitu ibadah yang seharusnya untuk Allah kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang orang nggak ngerti bahwa yang dia lakukan itu syirik.
Karena apa? Dia nggak ngerti ini adalah ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah besar yang banyak orang Islam terjerumus di dalam syirik dalam masalah ibadah ini. Pertama, masalah doa. Dengan macam-macamnya doa itu di dalamnya ada minta tolong, ya, ada istighosah dan seterusnya. Minta apapun. Baik. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dia apa? Inti dari ibadah. Inti dari ibadah. Mukhul ibadah. Mukhnya ibadah. Nah, dia adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah selain doa. Nah, kalau sampai ibadah seperti ini ditujukan kepada selain Allah berarti apa? Syirik. Tapi kita di sini perlu batasan. Di mana orang minta kepada selain Allah itu masuk dalam perbuatan syirik atau tidak. Nanti ada yang minta tolong diambilkan minum, wah syirik itu minta kepada selain Allah. Baik. Apa batasannya? Sesuatu itu boleh diminta kepada selain Allah atau tidak? Yang boleh diminta kepada selain Allah itu adalah sesuatu yang memang Allah memberikan kepada kita atau manusia bisa melakukannya. Baik. Seperti apa kalau yang bisa kita lakukan? Tolong pijati saya dong. Apalagi? Tolong pinjemin uang dong. Apalagi? Tolong bikinkan rumah. Tolong cucikan mobil. Baik. Ini adalah apa? Hal-hal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Baik. Bantu pekerjaan saya. Nah, bantu kesibukan saya, bantu kesulitan saya. Kalau kesulitannya itu adalah yang bisa dilakukan oleh makhluk, boleh kita minta tolong sama makhluk. Tapi yang diminta itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Misal apa? Minta dibantu kerepotannya. Tapi yang diminta itu orangnya sudah mati. Sama enggak itu dengan minta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk? Sama. Ya enggak? Mau nikah datang ke kuburannya leluhurnya. Nah, mohon di restunya agar mohon restu sama yang sudah meninggal. Bisa dia memberi restu? Ya bisa. Berarti nggak boleh kan? Nggak boleh. Dia masih hidup.
tapi dia jauh dengan kita nggak bisa komunikasi dengan dia. Boleh kita minta tolong sama dia? Gak boleh, kenapa? Itu di luar kemampuan dia, di luar kemampuan dia. Baik ya, berarti minta kepada selain Allah itu kriterianya adalah satu, yang dimintai masih hidup, kita bisa komunikasi dengan dia, baik lewat telepon, lewat surat. Yang ketiga, yang dimintai adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk. Baik. Kalau salah satunya nggak ada, terus itu kita minta kepada makhluk, nah ini namanya syirik jadinya. Apalagi semuanya nggak ada, ya, yang dimintai sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, yang dimintai sudah mati, tambah jelas lagi. Nah, datang ke kuburannya leluhur, terus minta bantuan supaya diberi kesembuhan. Saya sudah sakit lama, tolong saya disembuhkan. Baik, yang seperti ini jelas insya Allah tidak banyak orang yang rancu begini. Tapi masalah yang berikutnya ini kadang-kadang masuknya lewat sini. Apa itu? Lewat cara bertawassul yang salah. Gimana? Datang ke kuburannya leluhur atau siapa saja, atau memanggil siapa saja yang sudah mati, terus minta kepada dia agar jadi perantara antara kita dengan Allah, agar dia mau mendoakan kepada kita, doa kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan. Coba, itu termasuk sama apa enggak? Sama, ya. Datang ke kuburan terus minta kepada yang dikubur di situ, ngomong apa? Wahai Syekh Fulan atau Mbah Fulan, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat saya. Saudara sekalian, supaya diketahui bahwa kebanyakan syiriknya orang-orang Arab dulu yang diperangi oleh Nabi, ya, yang menolak dakwahnya Nabi, syiriknya itu modelnya begini, ya. Jadi mereka yang menyembah patung, mereka yang menyembah batu, mereka yang menyembah pohon, mereka enggak meyakini bahwa patung, batu, pohon ini yang bisa mengabulkan permintaan mereka, enggak. Alasan mereka adalah mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sembah mereka ini agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, jadi agar jadi perantara. Hujah mereka itu apa? Kita ini makhluk-makhluk yang penuh dengan dosa, sementara ini adalah benda-benda suci yang tidak berbuat dosa. Ini adalah simbolnya orang soleh, ini adalah simbolnya Nabi. Nah, orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sembah mereka itu agar mereka mendekatkan kita kepada Allah, jadi wasilah. Paham ya?
Kalau kita bilang, loh ini beda loh, ini bukan patung, ini bukan batu, ini bukan pohon, ini orang soleh ini wali, ini beda. Saudara sekalian, tak tambah lagi ya. Nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang Arab dulu itu kebanyakan adalah nama-namanya orang soleh. Berhala yang disebut dalam Quran. Wa qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghuthan wala ya'uqa wa nasra. Berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Siapa mereka itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, mereka ini adalah orang-orang solih dari kaumnya Nabi Nuh. Mereka itu orang-orang solih yang jadi panutan di kalangan kaumnya. Qadarullah, meninggal bareng. Kaumnya sedih bukan main. Akhirnya setan membisikkan kepada mereka, buat patung-patung yang mirip dengan mereka, tempatkan di tempat-tempat ibadah mereka. Buat apa? Pengingat, buat penyemangat, buat nasihat. Lama-lama begitu ganti generasi, ilmu semakin hilang, disembahlah mereka itu. Sama yang disembah orang-orang soleh. Lata yang disembah oleh orang Arab. Siapa itu Lat? Lat itu adalah panggilan untuk seorang laki-laki yang dikenal soleh. Nah, dia itu kerjaannya nyeduh, namanya sawik. Sawik itu bubur dari tepung yang disangrai gitu loh. Nah, kalau di Indonesia sekarang kayak energen kayak gitu loh ya. Ya sejenis kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu ya nggak seenak energen. Oh ya, itu diseduh, dibagi-bagikan untuk tamu-tamu haji, tamu-tamu umroh, gitu. Nah, begitu dia mati, meninggal, nah orang-orang banyak mengenang kesolehannya dengan cara apa? Iktikaf, ibadah di sekitar kuburannya. Jadi saudara sekalian, balik ke kalimat la ilaha illallah, yang enggak boleh disembah itu siapa? Semua selain Allah, ya. Semua selain Allah itu enggak berhak dengan ibadah kita. Enggak terkecuali dia itu malaikat, enggak terkecuali dia itu nabi, enggak terkecuali dia itu orang soleh, wali, apapun gelarnya, enggak berhak dengan ibadah kita. Yang berhak dengan ibadah kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi jangan rancu, wah ini orang soleh loh, ini wali loh, ini kiai besar loh, ini raja besar loh. Sehebat apapun dia, di hadapan Allah itu adalah hamba. Hamba boleh disembah apa enggak? Enggak boleh. Paham ya? Nah, ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik, kita beralih ke bagian syahadat yang berikutnya. Apa itu? Muhammad Rasulullah. Kalau dalam salat biasanya Muhammad abduhu wa rasuluh. Baik,
Muhammad yang dimaksud dalam syahadat ini Muhammad yang mana? Nah, kan di sini banyak Muhammad juga ini. Nah, ada yang namanya Muhammad. Muhammad Rizki, Muhammad mana lagi? Muhammad Fauzan. Nah, Muhammad siapa lagi? Nah, Muhammad yang mana ini yang dimaksud? Adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Itu yang dimaksud. Ya, bukan semua yang namanya Muhammad. Nah, ini adalah Muhammad yang ma'ruf, Muhammad yang masyhur, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik. Dia adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah. Baik. Kalimat hamba itu menunjukkan bahwa dia itu tidak berhak disembah karena dia hamba. Nah, karena dia hamba maka dia tidak berhak dengan ibadah kita. Baik. Nah, kalau menyebut Nabi Muhammad itu hamba, apa itu enggak merendahkan dia? Hamba itu hina atau tidak tergantung dia hambanya siapa. Kalau hamba budak bagi Allah Subhanahu wa taala itu kehormatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengkisahkan kejadian-kejadian yang membanggakan, ya kan? Allah sebut Nabi Muhammad dengan gelar apa? Hamba Allah. Nah, apa tuh? Misalnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kejadian besar yang merupakan salah satu mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah sebut Nabi dengan gelarnya apa? Abdullah, hambanya Allah. Jadi menyebut hamba itu tidak menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan orang-orang yang menggemari sesuatu, tergila-gila dengan sesuatu, kadang-kadang apa? Bangga dipanggil sebagai hambanya, ya enggak? Baik. Gambaran buat apa? Takrib al-faham. Kata pembantu, gimana konotasinya? Rendah. Tapi coba pembantu presiden, bangga? Bangga. Baik ya. Jadi memanggil Nabi Muhammad sebagai hamba Allah itu bukan merendahkan. Nah, itu adalah panggilan yang mulia. Dan itu yang selalu kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Wa rasul. Apa rasul? Utusan. Baik. Karena dia itu rasul, kalau kita menghormati utusan,
itu sama dengan menghormati yang mengutus. Kita memuliakan utusan sama dengan memuliakan yang mengutus. Kita mencintai yang utusan berarti mencintai yang mengutusnya. Taat mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan itu berarti taat mengikuti kepada yang mengutus. Berarti ketika kita mengakui Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat ini konsekuensinya apa? Konsekuensi dari mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa konsekuensinya? Ada 4. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul atau sebagian saja hukumnya kafir. Kenapa? Bertentangan dengan syahadatnya yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasul kabarkan begini, enggak begitu, enggak percaya. Berarti merusak syahadatnya. Baik. Jadi semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus percaya. Nah, tapi apa yang beliau sampaikan enggak terbukti sampai sekarang ya, atau belum ada buktinya sampai sekarang ya. Kalau kita percaya sesuatu yang sudah ada buktinya, ya itu enggak istimewa. Ya. Namanya orang yang percaya sesungguhnya itu adalah mempercayai sesuatu yang mempercayai kabar yang dia belum membuktikan sendiri. Kalau sudah melihat sendiri, sudah terjadi, dikhabarkan enggak dikhabarkan, sama saja. Nah, mau enggak percaya ya itu kebangetan. Sudah terjadi di depan mata. Paham ya? Baik. Makanya orang iman itu yu'minuna bil ghaib atau yu'minuna bil musyahadah. Iman dengan yang ghaib, bukan iman dengan yang musyahadah yang sudah dilihat. Baik. Nah, percaya dengan semua yang sudah dikhabarkan oleh Rasul. Yang kedua, tuti'uhu fima amar, ta'atuhu fima amar, taat kepada semua perintahnya. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini yang sering banyak dipasang. Padahal itu adalah konsekuensi yang harus diterima ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa itu? Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kita mengakui Muhammad adalah Rasulullah, maka cara kita ibadah terikat. Nah, cara kita ibadah terbatas. Terbatas dengan apa? Ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui Muhammad Rasulullah.
Tapi kita merasa bangga atau merasa senang dengan ibadah-ibadah atau cara-cara ibadah yang itu hasil kreasi kita sendiri. Berarti apa? Pengakuannya bahwa Muhammad Rasulullah itu kurang sungguh-sungguh. Nah, saudara sekalian, itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan apapun yang tidak aku ajarkan atau tidak berdasarkan ajaranku, ditolak. Kenapa ditolak? Ini enggak konsisten dengan syahadatnya. Gitu ya. Nah, orang ibadah tidak dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah itu enggak konsisten dengan syahadatnya. Nah, kalau dia konsisten dengan syahadatnya, ibadah itu nunggu gimana perintahnya Rasul, gimana ajarannya Rasul. Itu namanya konsisten dengan apa? Syahadat. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu amrun tauqifiyun. Nah, ibadah itu adalah perkara tauqifi. Nah, apa perkara tauqifi? Perkara-perkara yang kita nggak boleh jalan sampai ada perintah. Nah, itu ibadah. Nah, kita tidak boleh mengerjakannya kecuali ada perintahnya. Paham ya? Nah, makanya kan kalau kaidahnya gimana misalnya? Al aslu fil ibadati al hadr. Dan wal aslu fil adati al ibahah. Atau al-hil dan seterusnya. Nah, hukum asal dalam masalah ibadah itu hadr, dilarang. Nah, sehingga setiap ada orang mengajak kita, yuk kita kerjakan ini itu, kita tanya kepada dia, ada enggak dalil yang memerintahkan? Ada tidak dalil yang mensyariatkan? Kita tanyanya begitu. Nah, jadi orang dalam masalah ibadah nggak boleh berhujah, nggak ada kok larangan begini. Ya, kalau dalam ibadah pakai kaidah yang penting nggak ada larangannya kita kerjakan. Ada nggak perintah sholat zuhur 5 rakaat? Hah? Nggak ada. Ada nggak larangannya? Ada enggak larangan sholat duhur 5 rakaat? Enggak ada. Terus kita bisa enggak berhujah? Enggak ada kok larangan sholat duhur 5 rakaat, saya sholat 5 rakaat saja. Enggak boleh. Nah itu loh ya, jadi ibadah itu masalah tauqifiyah. Kita kerjakan kalau ada dalilnya, enggak ada dalilnya kita berhenti. Paham? Nah, berbeda dengan masalah adat, masalah duniawi, masalah muamalah. Di sana hukum asalnya apa? Semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Nah, di sana kalau masalah dunia, masalah muamalah, ada orang larang kita, jangan kerja kayak gitu. Kita tanya, emang ada toh dalil yang mengharamkan? Ya, kamu nggak boleh pakai baju kayak gini. Kita tanya, ada toh dalil yang melarang? Nah, kalau nggak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kaidah masalah adat dipakai ke kaidah masalah ibadah. Ya, kaidah masalah ibadah dipakai di masalah
Ada, dan ini kewolak-walik ini jadinya. Paham ya? Baik. Saudara sekalian, mungkin sebagian orang berpikir ini memang enggak diajarkan oleh Rasulullah ibadah begitu ini. Tapi menurut kita itu baik. Tapi ini baik. Ini memang enggak ada syariatnya, tapi menurut kita ini baik. Saudara sekalian, baik dan tidak baik itu hal yang relatif. Nah, sesuatu yang saya anggap baik belum tentu panjenengan anggap baik. Sesuatu yang panjenengan anggap baik belum tentu saya nganggapnya baik. Kalau ibadah itu ukurannya baik atau tidak, nah, nanti ibadah itu enggak ada batasnya nanti. Nah, semua boleh ibadah dengan cara yang menurut dia baik. Nah, nanti saya model sholat yang kayak gini saja baik, gini menurut saya sholatnya model gini saja baik. Rusak agamanya. Rusak agamanya. Jadi ibadah itu ya masalahnya adalah benar atau tidak. Benar atau tidak. Paham ya? Nah, benar atau tidak. Nah, benar atau tidak itu ukurannya adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pasti itu baik. Gitu ya. Nah, kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu pasti baik. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu pasti nggak baik. Yang pertama. Jadi kalau ibadah itu kita boleh mengerjakan apa saja yang kita anggap baik, nanti setiap orang punya cara ibadah sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau itu kita anggap baik, ada pertanyaan yang kita harus jawab. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu enggak kalau itu baik? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu enggak kalau itu baik? Mungkin enggak kita menjawabnya Rasulullah enggak tahu kalau itu baik. Enggak mungkin. Mungkin enggak kita jawabnya Rasulullah tahu itu baik, tapi Rasulullah tidak menyampaikannya. Enggak mungkin. Baik. Atau mungkin itu baik dan sudah disampaikan oleh Rasulullah, tapi para sahabat Rasul tidak menyampaikannya. Mungkin? Enggak mungkin. Baik ya. Jadi kalau itu baik pasti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasti diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saudara sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan satu pun yang bermanfaat, yang baik untuk umatnya kecuali telah diajarkan, disampaikan, diperintahkan. Nah,
Rasulullah SAW tidak meninggalkan satupun keburukan yang mudarat untuk umatnya kecuali Rasul sudah peringatkan buruknya. Sehingga nggak ada yang tersisa. Sahabat Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengajari kita itu sampai masalah cebok. Sampai masalah apa? Sampai masalah cebok itu diajarkan. Coba bayangkan, kalau sampai masalah cebok saja diajarkan, masalah yang besar daripada cebok, mungkin gak diajarkan? Gak mungkin. Sahabat Rasulullah SAW begitu Rasulullah meninggal mengatakan apa? Tidak satu pun yang kami lihat kecuali mengingatkan kami kepada Rasulullah. Karena apa? Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka melihat ada burung terbang. Agama Islam itu syariatnya sudah sempurna atau belum? Sudah. Nah, sudah. Kalau syariat itu sudah sempurna, barang itu kalau sudah sempurna masih bisa ditambahi apa enggak? Botol isinya sudah sempurna, masih bisa ditambahi? Enggak bisa. Paham? Kalau kita merasa masih ada yang bisa ditambahkan karena menurut kita baik, nah, berarti kita seperti mengatakan syariat Islam itu belum sempurna, masih ada yang bisa ditambahkan. Baik ya, baik. Jadi inilah konsepnya ibadah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah kalimat yang menunjukkan dua macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid ibadah. Tauhid apa? Ibadah. Bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah. Gak ada yang berhak dengan ibadah kita kecuali Allah. Yang kedua adalah tauhid mutaba'ah. Apa artinya? Bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita kan ikut ulama fulan. Tidak. Nah, ulama fulan itu dia hanya menjelaskan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti mereka itu atas dasar mereka menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan begini dan begini. Makanya ketika suatu saat kita belajar menjumpai apa yang dulu dikatakan oleh guru saya, nah, bahwa yang disunnahkan atau yang diperintahkan dalam masalah ini begini, ternyata setelah saya belajar banyak, saya dapati fakta bahwa pendapat ustadz saya dulu itu lemah kalau dibandingkan dengan dalil-dalil ini. Kita mengambil sikap bagaimana? Tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh guru saya, atau mengikuti apa yang saya lihat dari dalil bahwa ini yang lebih tepat? Mengikuti apa yang saya lihat dari dalil bahwa ini adalah yang lebih tepat. Saya nanti kalau menyelisih guru saya
saya akan dicela orang banyak, saya akan disalahkan orang banyak, saya akan dianggap murid durhaka dan seterusnya. Masalah? Enggak masalah. Enggak masalah. Karena apa? Kewajiban kita itu adalah taat Allah dan Rasulnya. Nah, guru-guru kita, ulama-ulama kita itu hanya menunjukkan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terkadang mereka juga manusia seperti kita. Terkadang mereka salah, ya. Terkadang yang mereka pahami kurang tepat. Nah, ketika kita tahu bahwa sebenarnya yang lebih benar begini, maka kita ikuti mana yang benar. Baik. Nggak usah takut, nggak usah takut. Nah, yang penting pakai adab. Ya, orang boleh berbeda pendapat dengan gurunya kalau memang dia sudah punya ilmu, ya enggak? Boleh. Yang penting pakai apa? Adab. Nah, ada adabnya berbeda pendapat itu ada, apalagi berbeda pendapat dengan gurunya. Nah, tapi enggak haram. Enggak haram. Antum lihat itu sejarahnya ulama-ulama. Berapa banyak ulama yang memiliki kesimpulan fikih berbeda dengan gurunya. Sebagai contohlah 4 imam madhab. Nah, yang paling jelas nih, yang paling jelas runtutannya, Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Baik. Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa hal menyelisihi Imam Malik. Imam Ahmad dalam beberapa hal menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Dosa enggak itu? Tidak. Enggak masalah. Selagi semua itu berangkat atau dasarnya sama, tujuannya sama, dan cara istimbatnya sama, gitu ya. Paham ya? Jadi yang penting apa? Dasarnya sama. Apalagi tujuannya sama. Cara istimbatnya atau cara memahaminya juga sama. Kalau orang sudah pakai dasar yang sama, tujuan yang sama, terus metode yang sama dalam beristimbat, mungkin enggak dapat kesimpulan yang berbeda? Sangat mungkin, sangat mungkin. Nah, kalau sudah begini enggak masalah, enggak dosa. Ya, tidak apa-apa. Ini namanya orang berijtihad, berusaha sebisanya untuk mencapai yang benar. Nah, orang yang sudah melakukan ini apabila qadarullah kesimpulannya salah, gimana? Dia masih dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala sungguh-sungguhnya dia untuk mencapai yang benar. Apabila qadarullah kesimpulannya pas benar, dapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Besok di hari kiamat kita enggak akan dipermasalahkan. Kenapa kamu beda pendapat sama Ustadz Fulan? Kenapa kamu beda pendapat dengan ulama Fulan? Kenapa kamu beda pendapat dengan Kiai Fulan? Enggak akan jadi masalah buat kita di hari kiamat. Yang akan jadi masalah buat kita di hari kiamat adalah apa? Kenapa kamu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah? Itu yang jadi masalah buat kita. Baik ya. Jadi yang namanya tauhid mutaba'ah itu gimana? Pedoman kita yang kita ikuti dalam beribadah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama
mengatakan ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah ikhlas, bersih dari syirik, baik syirik dalam ibadahnya ataupun syirik dalam tujuannya. Syirik dalam tujuan itu seperti apa? Riya. Nah, ibadah tujuannya dunia. Yang kedua adalah mutaba'atus syariah atau muwafaqatus syariah, mengikuti syariat, mencocoki syariat. Nah, kalau 2 hal ini terpenuhi maka ibadahnya diterima. Kalau tidak, lah ini nggak sesuai dengan syahadatnya. Nah, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibadahnya nggak ikhlas, bertentangan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ibadahnya enggak mengikuti ajaran Rasulullah, bertentangan dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik saudara sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairah. Ada yang mau tanya? Ayo. Nah, benar, benar. Kenapa? Praktek mencintai Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Karena cinta kita kepada Allah itu bukan cinta saja. Ya, paham? Nah, orang itu kalau cinta saja, dasarnya cuma cinta saja. Ya, Pak Willy sangat cinta sama istrinya. Tapi takut enggak, Pak? Enggak. Makanya, walaupun dia itu cinta banget sama istrinya, nah, kadang-kadang istrinya disuruh, "Mah, bikinin kopi." Ya enggak? Kenapa? Dia cinta tapi dia enggak takut. Dia enggak takut. Baik? Nah, Pak Willy cinta sama istrinya tapi dia takdim sama istrinya enggak? Enggak. Nah, makanya Pak Willy kalau lewat depan istrinya enggak ngomong, "Permisi, Bu," gitu. Enggak kan? Enggak. Paham? Nah, cinta kita kepada Allah itu adalah cinta yang dibarengi juga dengan rasa takut dan takzim. Nah, sehingga cara kita mencintai Allah itu enggak sembarangan. Tidak boleh segalanya kita kerjakan atas dasar saya cinta Allah, untuk mengekspresikan cinta Allah, enggak bisa. Ya. Makanya caranya mencintai Allah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ngomong cinta Allah tapi mengekspresikannya tidak mengikuti ajaran Rasulullah, karepmu dhewe itu namanya. Gitu? Itu cinta yang sak karepe dhewe. Paham ya? Baik. Ganjarannya apa? Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintaimu. Paham? Yang paling penting dari masalah ini apa? Kita mencintai Allah atau kita dicintai Allah? Kita dicintai Allah. Baik, kita dicintai Allah. Baik. Cukup? Baik. Ucapan orang kafir, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Andai Al-Quran itu benar, sahabat-sahabat Rasul itu pasti tidak akan mendahului kami. Itu adalah kesombongan. Ini adalah ucapannya orang yang menjadikan dirinya sebagai barometer.
Nah, baik. Nah, sehingga bagi mereka tidak menerimanya atau tidak imannya mereka kepada Al-Quran itu adalah bukti bahwa Al-Quran itu nggak benar. Ini juga perilaku jahiliyah. Ini namanya ta'assub pada diri sendiri, atau ta'assub pada kelompoknya. Ini namanya ta'assub pada diri sendiri atau ta'assub pada kelompok. Nah, menjadikan ukuran benar atau tidak, baik atau tidak itu cocok dengan kelompoknya apa enggak. Nek cocok dengan kepahaman yang diajarkan oleh kelompok saya itu benar, itu baik. Kalau enggak cocok berarti sudah salah, sudah menyimpang. Nah, itu namanya ta'assub. Ya, namanya apa? Ta'assub. Baik. Cukup ya? Nah, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.